Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tips untuk menggunakan forum diskusi ya. Ini contohnya forum diskusi ya. Forum diskusi itu bisa difungsikan untuk Q&A ya, untuk bertanya. Kalau sudah, biasanya saya mengkombinasikan antara video dan forum diskusi. Jadi kalau ada yang nggak jelas dari videonya, itu mahasiswa bisa bertanya ya. Misalkan ini ada Q&A modul 1 misalkan ya. Nah, kemudian di sini ini jenisnya lain. Nah, kalau ini studi kasus nih, ada tanya jawab di sini, ada pertanyaan, kemudian mahasiswanya berdiskusi ya berdasarkan kelompoknya. Nah, ini ada tipsnya ya untuk mengerjakan forum. Kalau untuk Q&A ya, ya usahakan teman-teman scroll down terlebih dahulu ya. Ada nggak pertanyaan yang sama dengan saya gitu ya. Nah, fungsinya adalah kalau udah ada yang bertanya dan udah ada jawabannya, jangan bertanya berulang-ulang gitu. Jadi itu akan menghabiskan waktu dosennya ya. Nah, fungsinya adalah gini ya. Di sini ada dua nih, ada add new discussion topic, jadi ada nambah topik nih ya. Kayak kita kalau ngobrol gitu ya, nambah topik baru gitu ya. Atau kita nge-replay ya. Kalau nge-replay itu kita masuk dulu ke topik ya. Nimbrung nih, dan nimbrung ini lagi pada diskusi apa, ngobrolin apa. Nah, kemudian kita nge-replay di sini ya. Di sini cara nge-replay, ya, ini diketik ya. Silahkan, kemudian klik submit ya. Atau bisa kalau in advance kita bisa lihat ya, advance itu akan seperti ini ya. Kita bisa isikan, kemudian juga nanti bisa ditambahkan file dan lain-lain ya, atau bisa ditambahin tag ini juga untuk mempermudah menemukan topiknya tentang apa. Nah, itu caranya. Saya tidak akan klik submit ya, karena kalau kita klik submit itu biasanya ada notifikasi langsung ke teman kita yang yang gabung di diskusi ini, dan juga ke email dosennya ya. Jadi lumayan tuh tring bunyi nanti di email dosennya ya. Nah, balik lagi, makanya pakai email Unpad ya. Jadi agar kita nggak ketinggalan notifikasi atau aktivitas-aktivitas di LMS ya. Itu sekali lagi penting ya. Nah, terus gimana caranya untuk bikin diskusi baru? Kalau tadi mereplay ya, untuk mereplay seperti itu ya caranya. Nah, kemudian untuk menambahkan discussion ini, kalau misalkan saya mau tanya tentang suatu hal yang baru, ini belum ada yang nanyain gitu ya. Nah, ini saya tanya di sini. Oke, add new discussion ya. Kemudian silahkan tambahkan topik A misalkan ya. Terus kamu tanya tentang apa gitu ya. Kemudian bisa post to forum. Selesai gitu ya. Kalau mau tambah gambar dan lain-lain, silahkan bisa klik yang advance ya. Di sini. Oke, itu caranya untuk menggunakan forum diskusi ya. Di forum diskusi. Kemudian kita juga bisa mensortir ya dari sekian banyak diskusi ya. Nah, ini kita bisa mensortir. Saya masuk di kelompok saya saja. Saya mau mensortir diskusi dari kelompok saya saja misalkan. Nanti akan muncul yang dari posting-postingan dari teman-teman sekelompok kita. Nah, tapi kalau misalkan mau semua, klik aja all partisipan. Nanti akan muncul semua nih dari kelompok manapun ya yang ada di kelas tersebut tuh. Ada banyak banget kan. Lumayan juga nih balasinnya satu-satu. Nah, tapi kalau kita mau di kelompok kita saja, saya misalkan kelompok D, ya udah klik aja kelompok D. Nah, di sini. Itu caranya. Jadi tombol ini nanti di TPB juga tergantung ya. Kalau misalkan ada grouping, ada pengelompokan yang seperti di OKK, itu nanti akan muncul ini sortiran. Tapi kalau enggak, ya udah langsung semua ke bawah gitu. Oke, jadi tergantung settingan dari dosennya juga. Tapi itu tipsnya untuk mensortir ya. Baik. Nah, kalau untuk diskusi ya, ini bisa bebas kayak Q&A, atau juga bisa bernilai atau graded ya, atau ya kualitas jawaban kita itu dinilai sama dosen gitu ya. Nah, jadi tanyakan betul-betul, pastikan forum diskusi itu dinilai atau enggak. Nah, kayak misalkan ini ya, ini forum diskusinya di grading, jadi ada penilaian. Nah, ada penilaian.
karena ini tanya jawab ya, studi kasus. Misalkan ini kelompok D. Nah, di sini ini untuk tampilan mahasiswa sepertinya tidak muncul ya, tapi kalau untuk tampilan dosen itu kelihatan di sini ada nilainya. Oh, jawaban dia misalkan sini dapatnya 80, sini dapatnya 70, itu kelihatan ya. Nah, untuk kriterianya itu bisa ditanyakan ke dosennya masing-masing ya. Ke dosennya masing-masing bisa ditanyakan apa namanya, apa sih kriteria dari yang diharapkan di diskusi ini gitu ya, kriteria penilaiannya gitu ya. Nah, misalkan kalau saya pengen dapatnya 100 tuh harus kayak gimana gitu, itu ada rubriknya biasanya. Kalau saya kalau 80 tuh kayak gimana, kalau 70 kayak gimana, dan seterusnya. Itu ada biasanya panduan untuk menilainya. Nah, di kelas saya ini juga saya gunakan rubrik penilaian seperti itu. Nah, itu untuk diskusi. Kemudian form diskusi juga kalau kita bisa lihat di sini ya, kita bisa mensortir siapa yang memulainya. Kemudian last postnya dari siapa ya di diskusi itu. Kemudian ada berapa replays ini, ada berapa, siapa yang paling ramai nih. Ini ada 16 nih paling ramai nih. Kemudian di sini subscribe. Nah, ini tergantung ya, untuk notifikasi bisa kita nyalakan agar nanti kita dapat notifikasi di email, atau bisa kita matikan. Kalau kiranya saya sih pengennya di kelompok saya aja gitu ya. Ya udah, saya nyalakan yang kelompok saya aja, kelompok D misalnya. Nah, gitu caranya. Oke, itu tadi bagaimana caranya menggunakan forum diskusi.